Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini kita akan membahas tentang paranormal experience pendakian gunung yang akan dijelaskan langsung oleh narasumbernya. Langsung saja kita bahas, tapi apa kamu berani nonton sendirian? Nah, Smart Viewers, kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita yang akan menceritakan pengalamannya tentang pendakian. Andre. Halo Andre, selamat datang di Dinas Malam. Terima kasih banget sudah hadir di sini untuk membagikan pengalaman-pengalaman Andre. Andre, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ra. Alhamdulillah ya. Hari ini libur dulu berarti pendakiannya ya untuk datang ke Dinas Malam. Iya. Andre lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk kuliah aja sama freelance sih. Oke, freelance-nya mendaki? Enggak, di website. Oh, Maintenance website. Oke, jurusan apa nih Andre? IT. IT, berarti masih kuliah sekarang? Masih kuliah semester 8. Semester 8. Dari kapan sih Andre suka mendaki gunung? Awal mendaki itu kan di tahun 2017 itu ya. Itu awal-awal pertama belajar dan kebetulan diajak temen juga, momennya jadi kan dapat pertama mendaki ke sana dan itu langsung ada pengalaman yang agak bikin kaget sih. Oke, berarti di 2017 pengalaman pertama naik gunung udah dapet experience yang menarik itu. Coba deh Andre boleh diceritain nggak ke Smart Viewers gimana sih pengalamannya? Jadi awal pendakian tuh pertama kali dan gua berangkat ke sana, awal di jalan sih aman-aman aja ya. Ketika udah sampai sana, kita mulai naik. Di sana kan gua lewatnya tuh jalur Candi Ceto. Kalau kata orang-orang yang paham itu gerbang wayang gitu ya. Dan katanya itu gerbang menuju mereka, gue juga nggak terlalu paham atau gimana. Lalu pendakian lewat situ jalan pertama aman dan ketika sampai di ada candi di sana Candi Ketek. Jadi gue tuh jalan papasan sama orang yang dari atas itu, mungkin dia habis ibadah atau gimana. Dia bawa sesuatu di kepalanya. Gue bilang permisi, Mbak. Dia bilang, "Iya Mas, hati-hati ya." Dari awal tuh gue udah notice kayak gitu, tapi gue belum sadar sih kalau maksudnya dia tuh mungkin hati-hati di jalan. Iya, kan siapa tahu memang ya hati-hati ya gitu. Bukan ada hal-hal mistis dan segalanya gitu. Di jalan, masih tenang. Sekitaran di pos 2, itu gue lihat semacam pohon digubet kain warna kuning gitu. Dan di situ tuh gue duduk sambil ngeliatin tuh pohon, fokus, gue liatin terus. Temen gue datang ini, namanya si Iksan. Gue langsung ngomong, "San, nih pohon bla 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 ya." Oh, kalau pohon begitu tuh katanya ada penunggunya. Oke, berarti pohon lain tuh nggak ada dibebet kain, cuman pohon itu aja? Iya, pohon ketika pohon itu digubet kain gitu, berarti memang ada yang stay di situ dan benar-benar mungkin itu entah singgasananya mereka atau gimana ya. Jalan dikit nggak jauh dari situ, tuh kita nemu semacam sajen ditaruh di atas nampah gitu loh, istilah orang-orang biasa bilang. Ada kendi di situ. Selanjutnya jalan sampai di sekitar pos 3 di shelter. Nah itu hujan itu gede banget dan di hujan itu tuh mulai udah nggak enak deh hawanya. Karena baru pertama kali naik dan ngelihat langsung hujan tuh. Jadi kan ini jalur pendakian tuh jalur air kalau kita bilang. Itu airnya kayak semacam air bah lah yang kita lihat turunnya. Karena emang deras banget dan airnya banyak. Itu benar-benar nggak bisa dilewatin. Anginnya juga kenceng. Sampai di situ tuh kita ketakutan semua. Kita nyalain SOS dari lampu. Dan temen gue di situ sampai azan. Terus salah satu temen gue pas udah agak reda hujannya nyusul temen gue yang udah ada di atas, yang udah duluan ke pos 4. Oh, berarti udah ada yang duluan ya di pos 4. Udah ada yang naik duluan, jadi temen gue nyusul dan kita putusin untuk camp di pos 3. Jadi kita bermalam di situ, setelah makan dan segalanya. Pas mau tidur ini ya kan, gue tuh sempet mau buang air kecil dulu keluar sambil senterin sekitar karena emang kan gue agak skeptis dan penasaran gitu sambil lihat-lihat, tapi tujuannya bukan buat ke dunia-dunia atau hal-hal gaib, pengen lihat ada hewan apa sih di luar gitu. Pas mau tidur itu
ada semacam suara langkah kaki, bukan kayak langkah kaki orang normal gitu kan. Kalau orang normal kedengeran langkah kakinya. Oh. Dek, dek. Oke. Nah ini tuh agak lebih berat, kayak sosok itu tuh gede. Dek, 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 jalan ngedeket. Tapi gue nggak tahu itu ngarahnya kemana. Yang penting itu arahnya ke deket. Gue nggak tahu dari arah depan atau arah belakang. Dan temen gue sih ada yang mendengar juga, cuman dia bilangnya ngelilingin tenda kita. Iya, abis itu pergi lagi. Tapi yang gue denger dia cuma ngedeket ke kita doang. Abis itu gue tidur pakai headset kan, biar gue nggak denger suara apa-apa lagi lah. Ya? Iya. Nah pas tidur pakai headset itu kan, pas di tidur itu gue mimpi. Mimpinya gue keadaan lagi di pos 4 sama teman-teman gue yang tadi, komplit lah di situ. Kondisi tengah malam itu ada ibu-ibu pada naik, tapi mereka pada pakai mukena. Wow, horor ya. Aku ngebayangin. Iya. Oke. Banyak tuh ibu-ibunya ya? Banyak, sekitar 10. Dia naik, permisi gitu ke tenda kan. Nah yang bangun kebetulan cuman gue. Jadi gue buka tenda, ternyata dia tuh minta air panas. Dia tuh ibu-ibunya? Iya. Oke. Ibu-ibu di mimpi ini gue liat dia ibu-ibu beneran, bukan orang sih. Iya. Masak air, gue di mimpi itu gue gak ngobrol apa-apa sama dia, gak nanya, gak apa. Kasih, udah dia pergi. Udah gue lanjut istirahat. Besokannya gue bangun, tapi gue belum cerita ke teman-teman. Jadi gue lanjut buat naik. Kan keadaan tuh naik itu gue pertama kali dan bawa carrier ganti-gantian. Carrier itu gue bawa carrier pertama kali 80 liter langsung. Itu cuman lumayan berat sih. Naik di jalan, pas di pertengahan jalan tuh hawanya gue pengen turun. Kayak ada feel ngebisikin udah Gak turun enak aja, ya. tapi sendiri. Sambil gue ngeliat ke belakang terus. Bengong dah gue di situ kan. Temen gue manggil, ayo buruan. Gue naik, oh iya ya, ayo gue jalan lagi. Mungkin kalau dia nggak manggil, hawanya emang gue udah bener-bener pengen turun gitu. Itu nggak tahu kenapa kayak hawanya emang pengen bener turun banget. Terus naik, lanjut ke pos 4 yang ada temen gue tadi. Taruh perlengkapan di situ. Lanjut lagi naik ke atas. Itu masih aman-aman aja sih di situ. Sampai ke puncak. Nah baru pas turun ini yang agak bikin gue kaget. Di sana ada warung. Warung itu semacam juru kuncinya di sana, namanya Mboyem. Jadi kita ke sana putusin buat beli jajanan sebentar ya. Buat istirahat lah ya. Tapi pas gue beli itu teman-teman gue di Mboyem, gue di warung yang lain. Nah, gue tuh di situ beli roti, gue masih inget banget beli roti. Teman-teman gue pada selesai dari sono, yang di warung ini masih ngitung kembalian. Jadi mereka tuh jalan duluan. Gue duluan ya, bilang, ya, minta kembalian. Itu kamu sendiri tuh? Sendiri. Itu sendiri. Bisa-bisanya. Jalan sambil makan roti. Sambil manggilin sama temen gue, San. Suaranya masih ada kan, dia bilang, iya kesini, dia bilang. Gue ikutin terus soal itu jalan. Nah di situ awalnya gue nggak ngeh ada jalan bercabang ke kanan dan ke kiri. Jadi tuh gue ambil jalan ke kiri. Sebelum jalan itu pun gue nemu kayak rumah kosong, itu rumah panggung. Cuman benar-benar nggak ada penghuninya waktu itu ya. Karena di situ ada toilet, gue pengen numpang toilet, jadi nggak jadi karena rumah itu kosong. Jadi gue jalan terus. Ini kamu masih sendirian nih? Teman-teman kamu masih udah di depan ya? Udah di depan. Tapi ketika gue panggilin namanya tuh dia masih nyaut. San, iya sini. Udah gue jalan terus. Setelah jalan. Ketika kayak gue udah nggak nemu dia, gue panggil lagi, San, iya sini. Itu di belakang gue ada 2 ekor ayam ini ngikut. Ayam yang satu warna hitam, yang satu putih. Dia ngikut tuh dari selepas warung yang tadi. Jadi dia ada 2 ngikut. Sejak gue ngambil jalan ke kiri. Gue liat ke samping ini kan, gue masih mikir positif, wah ini ayam, emang ayam warga sekitar kali ya. Lama-lama tuh ilalang yang awalnya dari sedengkul, lama-lama tinggi sampai nutupin gue. Jalan, gue ngerasa di situ jalan sekitar setengah jam sampai ujung. Di ujung jalan itu, gue ngeliat ke bawah kok, wih itu jurang vertikal banget, Ra. Tenang dulu kan, gue gue tau gue nyasar. Oh my god, iya terus. Dan gue liatin ayam itu masih ada. Merinding lagi aku. Ya, dia ngikutin terus. Jalan lagi, balik, telusurin jalan yang tadi, gue inget-inget nih jalannya. Oh ternyata ada cabang. Gue baru sadar situ ada cabang. Kayak gue ambil jalan yang ke kanan. Nah yang ke kanan itu bener pas gue ambil jalan ke kanan, lihat lagi ayam itu udah nggak ada, udah nggak ngikut.
Gak lama dari situ kan masih celingak-celinguk ya, gue masih kayak nyariin wah kemana nih. Gue inget-inget jalan yang tadi gue laluin. Nah gak lama tuh ada angin kan kenceng banget biasanya kalau di atas itu. Tempatnya itu bulak peperangan. Bulak peperangan. Semacam sabana. Semacam sabana gitu. Dan katanya pernah ada 2 kerajaan berantem di situ. Berjalan, angin tuh gede banget dari belakang. Tiba-tiba dia langsung nggak ada. Sampai yang tadi rumput tuh pada goyang, ini nggak langsung pada diem seketika. Hawanya tuh kayak bener-bener pengen nengok belakang gitu. Kayak ada apa nih di belakang, ada apa nih. Nah pas gue nengok di belakang begini, dia ada di sini, di ujung mata gue ngeliatnya. Gue nengok ke belakang dia masih ada. Ada apa, Andre? Gue nengok ke belakang dia masih ada. Pas gue nengok lagi ke depan, dia masih ada sini. Gue tegasin begini, dia udah nggak ada. Dan dia tuh diem aja sih, wujudnya dia cuma berdiri tangannya ke belakang. Di atasnya pakai baju kayak hitam gitu, baju Jawa lah ya. Baju Jawa kuno gitu. Cuman diem doang begini, natap ke gue. Cuman kayak untuk di muka gue nggak jelas. Ngeblur ya? Nah dari situ, gue masih merinding. Saya juga merinding. Tapi dia cuman nggak ngomong nggak apa. Dan gue tuh ngerasa kayak ngedown banget. Bener-bener ngedown. Oh my God. Gara-gara itu gue bener-bener ngedown. Gue ngerasa kecil banget gitu, nggak ada apa-apanya. Semacam mungkin pesan jangan sembarangan kalau di situ ya. Setelah gue datang olin itu, ketemu sama mereka. Dan dia pernah nanya, lu dari mana? Gini. Kita ngitung kembalian, bla 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 bla. Lama banget. Nah, gue tuh ngerasa jalan itu baru sekitar 1 jam. Tapi mereka bilang, lu udah sekitar 2-3 jam. Dan kayak lihat muka mereka tuh pada kesel gitu kan. Nungguin soalnya. Udah jalan lagi, pas turun itu mereka pada ke kanan, ambil jalurnya. Gue ambil ke kiri. Itu nggak sadar lagi ada di situ ada persimpangan. Mungkin karena gue pertama kali belum bisa bedain mana jalur yang bener sama yang enggak. Jadi gue ke kiri. Nah itu gue turun lewat makam. Makamnya itu makam dulu gitu. Dikasih pembatasnya cuma tali. Jadi ada tali buat jalan di situ. Nisannya dari batu. Nisannya dari batu yang berdiri gitu. Jalan sampai situ sih aman aja. Alhamdulillah baru di turun itu kita cerita-cerita bla 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 bla. Pas di arah jalan balik. Jadi itu pengalaman pertama dan Andre langsung dihadiahi oleh sosok-sosok yang dan keadaan-keadaan yang mistis ya, Andre ya. Tapi menurutku Andre cukup berani ya untuk pengalaman pertama dan kamu udah bisa buat ngambil keputusan sendiri untuk lewat mana gitu kan, itu sebuah hal yang nggak gampang ya. Dan kalau misalnya kayak gitu tuh kayak gangguan-gangguan yang kayak gitu nih Andre gitu kan biasanya nih kalau misalnya kita lagi ngedaki kan nggak boleh ngomong-ngomong hal yang tidak baik kayak gitu. Kamu ada atau teman-teman kamu? Kayaknya sih pas di pos 2 tadi yang ketemu pohon ada kainnya itu ya. Oh yang di bubur kain itu ya? Iya. Di situ gue ngomong, ada omongan yang nggak sopan mungkin ya. Gue ngomong ke temen gue, makanya temen gue tuh ngasih tahu, oh kalau pohon kayak gituin tuh berarti ada penunggunya. Di situ gue langsung blek. Ya, wah, mana gue tadi baru ini gitu ya. Ya lumayan ya untuk pengalaman pertama dan pengalamannya emang cukup mistis, apalagi sosok yang tadi memakai baju Jawa itu ya. Jadi sampai situ ya, berarti untuk pengalaman Andre di Gunung Lawu. Oke, nextnya. Nah Smart Viewers, karena disayangkan jika kita akan mempersingkat paranormal experience pendakian gunung dari Andre, kita akan melanjutkannya kembali di episode Dinas Malam selanjutnya tentang paranormal experience pendakian gunung di Gunung Gede. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?